Selamat pagi anak didik kami sekalian. Bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari topik yang baru, masih di bagian tidak menghargai hidup, yakni aborsi atau pengguguran kandungan. Ada beberapa tujuan pembelajaran dalam topik ini. Yang pertama adalah menjelaskan penyebab atau faktor yang sering mendorong seseorang melakukan aborsi. Yang kedua, menjelaskan sikap dan pandangan kitab suci dan gereja tentang aborsi. Yang ketiga, menyebutkan langkah-langkah preventif dalam mencegah aborsi. Yang keempat, menganalisa dan menemukan pandangannya tentang boleh tidaknya seorang gadis yang hamil karena diperkosa melakukan tindakan aborsi. Kita lihat ada beberapa metode-metode dalam tindakan aborsi. Yang pertama adalah metode adilatasi dan kuret atau dilatation and curettage. Pada proses metode yang pertama ini adalah lubang leher rahim diperbesar agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Kemudian janin dicabik kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Metode yang kedua adalah kuret dengan cara penyedotan. Pasca kuret, bayi dalam rahim tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil. Metode yang ketiga adalah peracunan dengan garam. Dengan cara ini, bayi akan menelan garam yang beracun dan bayi itu akan meronta-ronta seolah-olah dibakar hidup-hidup, dan bayi akan mati dalam waktu kira-kira 1 jam kemudian. Metode selanjutnya adalah metode histerotomi atau bedah sesar. Dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Bayi kecil dikeluarkan dan dibiarkan saja mati atau kadang-kadang langsung dibunuh. Metode selanjutnya adalah penguburan dengan bahan kimia. Bahan-bahan kimia mengakibatkan rahim ibu mengerut sehingga bayi hidup mati terdorong keluar. Metode yang terakhir adalah pil pembunuh. Metode ini banyak digunakan oleh orang-orang dengan cara yang instan, yakni mengkonsumsi pil Roselle-Uclaf 486. Selanjutnya, apa yang menjadi alasan orang melakukan pengguguran? Alasan yang pertama adalah karena malu, sebab mungkin buah kandungannya adalah hasil hubungan seksual pranikah dengan pacar atau rekan kerja. Alasan yang kedua adalah karena tekanan batin, sebab buah kandungannya adalah akibat dari pemerkosaan. Alasan yang ketiga, karena alasan ekonomi, tekanan ekonomi atau kemiskinan yang membuat si ibu tidak sanggup membiayai hidup janin tersebut. Sekarang kita akan lihat apa-apa saja yang menjadi risiko pengguguran kandungan. Risiko yang pertama, dalam dunia medis, seorang ibu yang telah melakukan pengguguran bukan berarti ia telah bebas, melainkan ia akan berhadapan dengan tahapan yang baru, yakni ketika ia ingin mempunyai anak, ia akan mengalami keguguran, kehamilan di luar rahim, bayi lahir secara prematur, dan bahkan tidak dapat hamil lagi. Yang kedua adalah dapat mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat. Yang ketiga, selalu dibayangi sikap jahat, yakni pembunuhan, sehingga melewati hidupnya selalu merasa dirinya adalah orang yang tidak manusiawi atau berdosa berat. Risiko yang keempat adalah pengguguran yang dilakukan sebagai tindakan kriminal, maka berkewajiban melewati proses hukum yang berlaku. Bagaimana pandangan kitab suci tentang menggugurkan kandungan? Kita lihat yang pertama, Allah berkata kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi para bangsa-bangsa." Tertulis dalam Yeremia 1 ayat 4-5. Yang kedua, terdapat dalam Injil Lukas 1 ayat 11-17 dan Injil Lukas 1 ayat 31-33. Allah telah mengenal Yohanes Pembaptis dengan baik, dan ia mempunyai rencana khusus bagi kehidupan Yohanes Pembaptis di dunia ini selagi ia masih berada dalam rahim ibunya.
Dari kutipan bacaan kitab suci tersebut nampak bahwa Allah tidak menunggu sampai bayi itu dapat bergerak atau sudah lahir, baru Allah mengenal dan mengasihinya sebagai seorang manusia. Kemudian yang ketiga adalah Ulangan 32 ayat 39. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi atau mencabut kehidupan. Hanya Dia yang berhak membuka dan menutup kandungan. Tetapi manusia dengan tangannya telah mengundang malapetaka dengan menghilangkan kehidupan bayi dalam kandungan ibunya. Bagaimana ajaran gereja tentang aborsi? Mengenai pengguguran, tradisi gereja amat jelas. Hal ini nampak di mana gereja membela hidup anak dalam kandungan. Orang Kristen selalu menentang dan melarang pengguguran. Tertulis dalam Gaudium et Spes artikel 51. Dalam Konsili Vatikan kedua ditegaskan bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak. Sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan hak asasi dan mempunyai segala hak sipil dan gerejani. Sebab dengan kelahirannya, hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Menurut kitab hukum kanonik, Kanon 1398, gereja menghukum pelanggaran yang melawan kehidupan manusia dengan hukum gereja, yakni hukuman ekskomunikasi. Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil akan terkena ekskomunikasi. Menurut hukum negara, pasal 342, seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal 346, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. 347 ayat yang pertama, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 348, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Kemudian pasal yang selanjutnya adalah pasal 349. Jika seorang tabib atau dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 atau bersalah ataupun membantu dalam salah satu kejahatan yang ditetapkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan melakukan kejahatan itu. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka yang menjadi kesimpulannya kita harus sepakat menentukan sikap. Yang pertama adalah menolak dengan tegas praktik aborsi dan upaya-upaya legalisasi aborsi. Yang kedua, mengajak semua komponen masyarakat untuk melindungi kehidupan sejak pembuahan. Yang ketiga, mendorong upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Baik anak didik kami semuanya, demikian secara singkat materi kita mengenai aborsi. Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik dan kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya seks bebas dan lain sebagainya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.